nama saya Sinta Sulistiawati. Saya akan membacakan materi mengenai manajemen perubahan. Perubahan memang tidak bisa dihindari, terutama di era globalisasi seperti saat ini, di mana perubahan semakin cepat dan kompleks. Oleh karena itu, manajemen perubahan menjadi sangat penting bagi organisasi untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah. Manajemen perubahan atau manajemen of change merupakan suatu proses yang dilakukan untuk merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi perubahan dalam suatu organisasi atau bisnis. Manajemen perubahan melibatkan berbagai aktivitas seperti identifikasi perubahan yang dibutuhkan, penentuan tujuan perubahan, pembuatan rencana perubahan, komunikasi dan konsultasi dengan stakeholders, pelaksanaan perubahan, serta evaluasi dan penyesuaian. Pentingnya manajemen perubahan bagi suatu organisasi. Manajemen perubahan merupakan hal yang sangat penting bagi suatu organisasi, karena perubahan adalah suatu hal yang tidak terhindarkan di dunia bisnis yang semakin kompleks dan fluktuatif. Tanpa manajemen perubahan yang baik, suatu organisasi dapat mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan pasar yang semakin dinamis. Manajemen perubahan dapat membantu suatu organisasi mengelola perubahan dengan cara yang sistematis dan terkoordinasi. Jenis-jenis manajemen perubahan. Yang pertama yaitu perubahan inkremental yang halus. Jenis manajemen perubahan ini mengacu pada perubahan yang dilakukan secara perlahan-lahan dan terencana. Perubahan ini dilakukan untuk memperbaiki proses atau produk yang sudah ada dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas. 2. Perubahan bertahap yang bergelombang. Berbeda dengan smooth incremental change, bumpy incremental change adalah suatu proses perubahan yang terjadi secara bertahap dan terus-menerus. Perubahan ini biasanya mengalami hambatan atau rintangan yang tidak terduga dalam pelaksananya. 3. Perubahan tidak berkelanjutan. Discontinuous change merupakan perubahan yang dilakukan dengan cara yang drastis dan cepat. Perubahan ini biasanya terjadi karena adanya perubahan dari lingkungan eksternal atau kebutuhan organisasi yang mendesak. Faktor yang mempengaruhi manajemen perubahan. Faktor internal dan faktor eksternal dapat mempengaruhi suatu organisasi dan memaksa mereka untuk melakukan perubahan. Berikut adalah beberapa faktor internal dan eksternal yang dapat mengakibatkan perubahan bagi suatu organisasi. Faktor internal. Yang pertama yaitu strategi organisasi, budaya organisasi, struktur organisasi, sumber daya manusia, serta kinerja organisasi. Sedangkan faktor eksternal, yang pertama yaitu pelanggan, kompetitor, teknologi, regulasi, serta faktor ekonomi. Fungsi perubahan manajemen. Fungsi manajemen perubahan secara keseluruhan adalah untuk mengelola perubahan di dalam suatu organisasi dengan tujuan untuk mencapai tujuan bisnis yang diinginkan. Fungsi manajemen perubahan mengadopsi 4 tahap dari pendekatan manajemen yang terdiri dari yang pertama yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian perubahan. Jadi kesimpulannya yaitu manajemen perubahan melibatkan berbagai aktivitas seperti identifikasi perubahan yang dibutuhkan, penentuan tujuan perubahan, pembuatan rencana perubahan, komunikasi dan konsultasi dengan stakeholders, pelaksanaan perubahan, serta evaluasi dan penyesuaian. Manajemen perubahan juga memperhatikan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan perubahan, seperti resistensi perubahan, kepemimpinan, motivasi, dan dukungan dari berbagai pihak di dalam organisasi. Sekian tadi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deviana. Saya dari kelompok 11. Materi yaitu akuntabilitas kinerja ASN. A. Pengertian dan konsep akuntabilitas kinerja ASN.
Akuntabilitas kinerja aparat sipil negara atau ASN adalah kewajiban ASN untuk memaskan dengan mempertanggungjawabkan pencapaian hasil kerja yang telah dilakukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan oleh negara dan masyarakat. Dalam hal ini, ASN harus memastikan bahwa kegiatan dan keputusan yang diambil dalam menjalankan fungsi pemerintah dan pertanggungjawabkan baik secara moral maupun administratif. Konsep ASN. Konsep akuntabilitas kinerja ASN berhubungan erat dengan prinsip pengukuran kinerja yang terukur dan objektif. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh ASN yang harus bisa diukur dengan menggunakan indikator yang telah disepakati bersama, sehingga hasil kinerja dapat dievaluasi dengan jelas. Pengukuran ini biasanya didasarkan pada standar yang ditetapkan dalam peraturan atau kebijakan pemerintah seperti yang tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP. B. Prinsip-prinsip akuntabilitas kinerja aparat sipil negara. 1. Transparansi. 2. Responsibilitas atau pertanggungjawaban. 3. Efektivitas. 4. Efisien. 5. Kejujuran dan integritas. 6. Pengukuran kinerja. 7. Pengawasan dan evaluasi. 8. Partisipasi publik. C. Landasan hukum akuntabilitas kinerja ASN di Indonesia. 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil. 3. Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP. 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. D. Solusi untuk meningkatkan akuntabilitas kerja ASN. 1. Penerapan sistem manajemen kerja yang telah terstruktur. 2. Penguatan pengawasan dan evaluasi kinerja ASN. 3. Peningkatan pendidikan dan pelatihan ASN. 4. Penggunaan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. 5. Penerapan sistem reward and function yang efektif. 6. Peningkatan partisipasi publik dalam pengawasan kinerja ASN. Kesimpulan, akuntabilitas kinerja ASN merupakan elemen penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan efisien. Dengan adanya landasan hukum yang jelas dan sistem evaluasi yang terukur, ASN diharap dapat
memberikan kinerja terbaik untuk mendukung tujuan pembangunan nasional. Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi akuntabilitas kinerja ASN masih perlu diatasi, seperti perlu sistem penilaian objektif dan peningkatan transparansi dalam pelaporan. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman, NIM 2023111080. Saya akan bawakan materi yang berjudul Strategi Reformasi Birokrasi. Langsung saja pada materi. Pengertian strategi reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi dalam upaya untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas organisasi pemerintah. Proses ini bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintah yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Tantangan reformasi birokrasi. Yang pertama, kurangnya komitmen. Tantangan utama adalah kurangnya komitmen dari para pejabat dan pegawai pemerintah untuk menjalankan reformasi birokrasi dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, biaya tinggi. Implementasi reformasi birokrasi memerlukan biaya yang cukup besar untuk melatih pegawai, meningkatkan infrastruktur, dan menerapkan sistem baru. Yang ketiga, perlawanan. Terdapat resistensi dari beberapa pihak yang merasa terancam oleh perubahan yang dibawa oleh reformasi birokrasi. Fokus dan langkah reformasi birokrasi. Yang pertama, meningkatkan akuntabilitas. Dua, menerapkan sistem akuntabilitas yang lebih ketat untuk memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan pejabat dan pegawai pemerintah dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, meningkatkan transparansi. Yang keempat, membuat informasi publik mudah diakses oleh masyarakat sehingga dapat memonitor kinerja dan kegiatan pemerintah. Yang kelima, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang keenam, mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan publik dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Peran kepemimpinan dalam reformasi birokrasi. Yang pertama, visi dan misi yang jelas. Membentuk visi dan misi yang jelas tentang tujuan dan arah reformasi birokrasi. Kepemimpinan harus mampu mengomunikasikan visi ini kepada seluruh anggota organisasi. Yang kedua, kemampuan memimpin perubahan, membangun budaya organisasi yang adaptif dan menerima perubahan. Kepemimpinan harus membantu mengatasi resistensi dan motivasi anggota organisasi untuk mendukung perubahan. Peningkatan integritas dan akuntabilitas. Yang pertama, peningkatan etika. Yang kedua, mekanisme pengawasan. Yang ketiga, sistem pelaporan. Optimalisasi penggunaan teknologi. E-government. Menerapkan sistem e-government untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan publik dan meningkatkan efisiensi dan transparansi. Yang kedua, data analisis. Memanfaatkan data analisis untuk mengidentifikasi masalah, menganalisis tren, dan membuat keputusan yang lebih tepat. Yang ketiga, teknologi informasi. Meningkatkan infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung proses kerja yang lebih efisiensi dan efektif. Pengembangan budaya organisasi yang adaptif. Yang pertama, kinerja. Mendorong budaya organisasi yang menjunjung tinggi nilai kerja dan kolaborasi. Yang kedua, inovasi. Mendorong kreativitas dan inovasi dalam proses kerja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Yang ketiga, belajar. Membangun budaya belajar untuk berkelanjutan bagi seluruh anggota organisasi. Yang keempat, komunikasi. Mendorong komunikasi yang terbuka dan efektif di seluruh tingkat organisasi. Kesimpulannya yaitu, dengan adanya strategi informasi birokrasi, maka akan terjadi peningkatan dalam pelaksanaan kebijakan yang digunakan untuk memperluas serta tingkatan efektivitas dalam kebijakan yang digunakan, karena terjadi tingkatan peningkatan
efektivitas kerja dari anggota birokrasi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhdaf Bilawal dari kelas 3D akan menjelaskan materi ruang lingkup informasi reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Tujuannya adalah untuk menciptakan birokrasi yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Reformasi ini mencakup berbagai aspek termasuk kelembagaan, ketelaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur. Dalam konteks kelembagaan, reformasi birokrasi bertujuan untuk menyederhanakan struktur organisasi pemerintah agar lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan. Ini melibatkan penghapusan terhadap tumpang tindih fungsi dan peningkatan koordinasi antar lembaga. Selain itu, reformasi ini juga mencakup penguatan peran dan fungsi lembaga pengawasan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Ketelaksanaan atau proses bisnis dalam birokrasi ini juga menjadi fokus utama reformasi. Ini mencakup penyederhanaan prosedur dan pengurangan birokrasi yang berlebihan. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses pelayanan publik dan mengurangi potensi korupsi. Reformasi ini juga mendorong penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efisien dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sumber daya manusia aparatur merupakan elemen penting dalam reformasi birokrasi. Upaya ini melibatkan peningkatan kompetensi dan profesionalisme pegawai negeri sipil melalui pelatihan dan pengembangan. Selain itu, reformasi ini juga mencakup penerapan sistem merit dalam rekrutmen, promosi, dan penilaian kinerja pegawai. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pegawai yang menduduki posisi strategis adalah mereka yang memiliki kompetensi dan integritas tinggi. Secara keseluruhan, reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan birokrasi yang lebih baik, diharapkan pelayanan publik dapat ditingkatkan, akuntabilitas dan transparansi pemerintahan diperkuat, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat didorong. Itu saja materi kelompok dari saya yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia, kelas 3D NIM 2023-11040. Dalam video ini saya akan menjelaskan peraturan perundang-undangan reformasi birokrasi merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu pilar penting dalam reformasi birokrasi adalah penataan peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem hukum yang lebih baik, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. A. Strategi penataan peraturan perundang-undangan. 1. Pemetaan peraturan. Langkah awal yang penting dalam penataan peraturan perundang-undangan adalah melakukan pemetaan terhadap seluruh peraturan yang berlaku. 2. Harmonisasi dan revisi peraturan yang tumpang tindih atau tidak konsisten. 3. Internalisasi dan sosialisasi. Setelah peraturan baru disusun, perlu dilakukan internalisasi dan sosialisasi kepada semua pihak terkait. 4. Penyusunan peraturan pelaksanaan. Dalam beberapa kasus diperlukan penyusunan peraturan pelaksanaan untuk mengimplementasikan peraturan perundang-undangan tingkat atas. 5. Monitoring dan evaluasi. Penataan peraturan perundang-undangan tidak berhenti pada penyusunan peraturan baru. B. Hubungan penataan peraturan dengan reformasi birokrasi. 1. Meningkatkan kinerja birokrasi. 2. Mempermudah pelayanan publik. 3. Meningkatkan akuntabilitas. 4. Memperkuat penegakan hukum. C. Tantangan dalam penegakan hukum. 1. Kurangnya koordinasi antar lembaga. Kurangnya koordinasi dapat menghambat proses harmonisasi dan revisi peraturan. 2. Kurangnya sumber daya. Proses penataan peraturan perundang-undangan memerlukan sumber daya yang cukup baik dalam bentuk tenaga ahli maupun dana.
3. Perubahan kebutuhan dan konteks. Kebutuhan dan konteks sosial, ekonomi, dan politik terus berubah. Kesimpulannya, penataan peraturan perundang-undangan merupakan bagian integral dan reformasi birokrasi dengan melakukan penataan secara komprehensif dan berkelanjutan. Sistem hukum Indonesia dapat menjadi lebih baik, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif. Itulah penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlina, NIM 2023111051. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Reformasi Birokrasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang penataan tata laksana. Penataan tata laksana merupakan proses vital dalam membangun sistem kerja yang efisien dan efektif di berbagai organisasi. Contohnya seperti pengaturan struktur organisasi, pembagian tugas dan wewenang yang jelas, serta penetapan prosedur kerja yang terstruktur. Adapun tujuan dari penataan tata laksana yaitu untuk meningkatkan produktivitas, mempermudah koordinasi, dan memastikan akuntabilitas serta transparansi dalam setiap aktivitas. Proses penataan tata laksana melibatkan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang terarah, evaluasi berkala, dan pengembangan berkelanjutan agar sistem selalu relevan dan optimal. Suksesnya penataan tata laksana bergantung pada kesederhanaan, efisien, dan efektivitas sistem yang diterapkan, serta komitmen seluruh anggota organisasi untuk mematuhinya. Adapun kesimpulan yang saya ambil dari materi ini yaitu penataan tata laksana merupakan proses penting dalam meningkatkan kinerja organisasi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip dan tahapan yang tepat, organisasi dapat menciptakan sistem kerja yang efisien, efektif, dan terstruktur sehingga dapat mencapai tujuan organisasi dengan optimal. Sekian yang bisa saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Akbar Idris Juwana dari kelompok 4 dengan materi manajemen perubahan. Di manajemen perubahan ada beberapa konsep dasar. Yang mana yang pertama itu pengakuan kebutuhan perubahan, yang kedua perencanaan perubahan, yang ketiga pelaksanaan perubahan, dan keempat pemantauan dan evaluasi perubahan. Ada juga faktor yang mempengaruhi manajemen perubahan, yang mana itu satu, kultur organisasi, nilai-nilai dan kebiasaan. Yang kedua, komunikasi. Yang ketiga, keterlibatan karyawan. Yang keempat, pengembangan kemampuan. Ada juga model manajemen perubahan, yang mana yang pertama dibilang model Lewin atau biasanya menggunakan pendekatan dengan cara unpress, Toceng, atau repress untuk mengelola perubahan. Yang kedua model Atkar atau fokus pada 5 elemen. Yang pertama itu awareness, desire, knowledge, dan ability and reinforcement. Tentang manajemen tantangan dalam manajemen perubahan adalah ada 3. Yang pertama itu resistensi karyawan, mungkin berupa penolakan dari perubahan. Yang kedua, kurangnya komunikasi. Komunikasi dapat menyebabkan kesalahpahaman. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya. Strategi untuk mengatasi tantangan yang ada dalam manajemen perubahan ada 3 juga. Yang pertama, kita harus komunikasi yang efektif, berkomunikasi secara terbuka dan transparan. Yang kedua, melibatkan semua karyawan. Yang ketiga, pengembangan kemampuan.
pada semua karyawan. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daryani. Kebijakan sasaran reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi adalah upaya untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas pemerintahan. Hal ini dilakukan melalui berbagai program dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi. Tujuan reformasi birokrasi: 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, dan berkualitas. 2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, memastikan proses pengambilan keputusan dan alokasi anggaran yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Strategi pencapaian sasaran reformasi birokrasi. Perencanaan strategis: membuat rencana jangka panjang yang teratur dan terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang profesional dan akuntabel dengan fokus pada beberapa sasaran utama. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.